Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya. Walaupun siang-siang, saya harap teman-teman tidak putus semangatnya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ini sudah mendekati Natal ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang Kristiani gimana ibadahnya? Aman ya? Saya harap teman-teman selalu tidak ketinggalan untuk beribadah, karena beribadah itu penting ya untuk kita sebagai umat manusia. Yang Muslim pun jangan lupa 5 waktunya dan lain-lainnya. Nah teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah mekanika dan keelektromagnetan. Hari ini kita pertemuan kelima ya teman-teman. Nah masih ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Gerak satu dimensi. Contohnya apa? Gerak lurus. Ada gerak lurus, ada gerak lurus apa? Gerak lurus beraturan. Ada juga gerak lurus berubah beraturan. Kalau beraturan GLB. Kalau gerak lurus berubah beraturan GLBB, ya betul. Nah, kalau kemarin satu dimensi teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang dinamika gerak atau tahapannya sudah masuk ke gerak 2 dimensi. Kalau teman-teman lihat di RPS-nya, kita sudah sampai di tahap ini ya teman-teman ya. Harapannya nanti CPMK-nya atau capaian pembelajarannya teman-teman mampu memahami dan menjelaskan konsep dinamika gerak gitu. Nah, apa saja yang dipelajari di CPMK ini? Teman-teman akan mempelajari tentang konsep perpaduan GLB dan GLBB, kemudian merumuskan analisis gerak parabola secara kuantitatif dan lain-lainnya. Juga nanti ada sedikit percobaan simulasi yang akan kami berikan. Materinya ada beberapa, antara lain kinematika dalam bidang gerak, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Tetapi hari ini kita akan belajar dulu tentang gerak parabola. Untuk beban bobotnya adalah 5%. Dan nanti kita banyak memahami konsep dan juga mencoba simulasi gerak parabola. Ini kurang lebih RPS-nya. Nah, kita akan masuk ke materi teman-teman. Ada yang bisa memberikan contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira? Bola basket, oke, betul. Ada lagi? Yang bentuknya mungkin parabolik ya. Apa kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, gerak parabola ini secara khusus khasnya itu dia memiliki perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di mana gerakan bola ini parabolik ke atas ya, kemudian dia akan mencapai titik puncak, kemudian akan turun lagi seperti itu. Nah, kami akan jelaskan sedikit ya tentang konsep gerak parabola. Lihat ya, karena kita gerak 2 dimensi, maka memadukan 2 sudut ya, yaitu sudut X dan sudut Y seperti itu. Ini contohnya adalah gerak parabolik yang ditembak dari bawah ya, dari lantai dasar gitu. Kalau orang main basket kan nggak dari dasar, tergantung tinggi ya, tinggi badan manusia dan lain-lainnya. Ataupun tadi permainan kasti dan lain-lainnya. Kalau golf boleh, golf bisa dari tanah. Ya, misal dia diluncurkan ya dalam satu titik seperti itu. Kemudian kita ketahui dalam sebuah gerak parabola tentu dia memiliki kecepatan awal, atau kecepatan awal didefinisikan dengan apa? VO. Oke? Paham? Oke. Di mana kecepatan awal yang menuju ke sumbu X disebut dengan VOX, dan kecepatan awal di sumbu Y disebut dengan VOY. Ada satu ciri khas yang menarik di gerak parabola teman-teman, di mana kalau kita definisikan secara sumbu X itu kecepatannya akan stabil di semua titik. Ini panjang vektornya sama semua nih. Betul ya teman-teman ya? Nah, gerak lurus beraturan. Namun sedikit berbeda ketika
dia kita tinjau dari sumbu Y. Di sumbu Y tentu kecepatan awalnya begitu besar ya teman-teman ya. Kemudian ini juga lumayan masih cukup besar, dan kemudian dia akan mengecil dan sampai di titik puncak ya, atau Hmax itu V-nya berapa teman-teman? 0. VY 0. Karena di titik puncak bola kan diam ya. Kemudian ini dia akan turun lagi. Nah, mulai meningkat lagi. Di sini mulai meningkat lagi kecepatannya, semakin besar. Seperti itu. Nah, kalau kita tinjau dari sumbu X, kecepatannya adalah GLB, dan di sumbu Y, kecepatannya adalah GLBB. Nanti kita akan definisikan satu-satu teman-teman besaran-besaran dalam gerak parabola dalam aplikasi PET gitu. Jadi nanti saya minta teman-teman silakan 2 orang jadi satu untuk mengerjakan PET simulation. Ini ada sedikit LKPD yang bisa teman-teman ikutin. Ini individu tapi kerjanya isiannya individu, tetapi teman-teman mengerjakannya boleh kelompok. Oke, kita silakan ya. Teman-teman bisa lihat ya projectile motion ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti pilih yang lab, bukan yang intro ya, tetapi yang lab. Nah, kemudian teman-teman akan mengubah angle atau sudut di awal. Nah, situ bisa dilihat ya sudut-sudutnya ya. Teman-teman bisa lihat di depan dulu nih. Sudut-sudutnya ini diubah. Pertama 25, kemudian diganti jadi 30, dan seterusnya sampai 90 derajat. Kemudian nanti teman-teman isi kira-kira sudut itu akan sudut mana saja yang dapat menjangkau jarak paling jauh ya, dan sudut berapa yang jangkauannya paling dekat, dan lain-lainnya. Ini dengan tadi initial speed atau kecepatan awalnya sama. Nah, nanti di bagian kedua, tabel kedua, itu kecepatannya diubah-ubah. Pertama 18, kemudian 15, 20, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman akan menjelaskan masing-masing isiannya. Oke, sekarang dibuka aja pad-nya, masih bisa. Inisial angle-nya apa? Sudutnya bisa diubah-ubah ya. Nah, nanti disesuaikan dengan ketentuan di LKPD-nya itu. Pertama adalah 25 derajat. Ya, pertama cannonball dulu. Kemudian sudutnya 25 derajat, kecepatannya boleh, tapi naik kecepatannya harus sama terus. Untuk ditembak seperti itu ya pelurunya. Silakan diskusi, boleh. Yang lab, Oke, sudah. Oke, waktunya cukup. Silahkan kelompok 1, mungkin ada penemuan apa, besaran tertentu, hubungan variabelnya seperti apa, coba. Silakan. Angkat tangan dulu. Ya. Boleh, sambil berdiri boleh, nggak apa-apa. Ya, apa yang kalian temukan kayak gitu? Ketika bentuk pengubah sudutnya tembak semakin jauh, semakin kecil, maka jaraknya akan semakin jauh. Oke, sudut awal ya. Sudut awalnya ketika semakin kecil, jaraknya akan semakin jauh. Oke, siap. Maka jaraknya akan semakin jauh. Mungkin jauh, oke. Berarti berbanding lurus ya, jarak dan kecepatan. Nah, kebalikannya tadi, kalau ini berbanding terbalik ya. Kalau sudutnya semakin kecil, jaraknya akan semakin jauh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hubungan antar variabel teman-teman sudah bisa dapatkan. Sekarang ini ada beberapa contoh soal, nanti bisa kita kerjakan bersama-sama. Seorang atlet lompat jauh, melompat dari permukaan tanah dengan sudut 20 derajat sejajar dengan sumbu horizontal dengan kecepatan awal 11 meter per sekon. Berapa jauh lompatan yang dicapai atlet tersebut dalam sumbu horizontal? Dan yang kedua adalah berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh atlet? Besaran apa yang kalian dapatkan di soal ini? Yang pertama apa?
yang diketahui kira-kira? Sudutnya, sudut awal berapa? 12 derajat. Ada lagi yang Anda temukan? Kecepatan awal. Kalau sudut tadi dilambangkan dengan apa? Theta. Lambangnya yang bentuk O terus ada theta. Kalau kecepatan awal disimbolkan dengan apa? V0. Apa? V0. Oke, seperti itu. Kemudian yang ditanyakan yang pertama, kira-kira yang ditanyakan apa? Jarak ya, atau X. Ya, jarak yang jauh. Kemudian yang kedua yang ditanyakan apa? Tinggi apa? Tinggi maksimum. Disimbolkan dengan apa? Hmax. Disimbolkan dengan apa? Hmax. H maksimum gitu. H itu ketinggian, height ya toh, dan lainnya. Oke, dari soal ini saya minta tolong satu orang untuk maju, mungkin Floren. Oke. Oke, tepuk tangan buat Floren. Oke, itu tadi ya soal yang sudah dikerjakan oleh Floren. Nanti saya minta teman-teman selanjutnya untuk mengerjakan tugas di rumahnya ya. Ada beberapa soal ini. Nanti akan saya berikan juga di grup WhatsApp kita ya, untuk komunikasi kita selalu di grup WhatsApp, dan juga di e-learning. Nanti juga akan saya perbarui soalnya. Jadi teman-teman bisa juga nanti lihat di e-learningnya masing-masing. Saya harap yang di e-learningnya bisa diselesaikan ya tugas-tugasnya. Oke, demikian teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang gerak parabola. Bisa kita review lagi, tadi mungkin ada beberapa variabel ya, besaran yang kita temukan ya. Pertama ada apa? Ada lagi? Kecepatan awal. Terus ada lagi? Terus Nah, hubungan masing-masing coba tadi, yang hubungan antar sudut dengan jarak gimana? Oke, kalau yang ini? Kecepatan awal. Kecepatan awalnya semakin tinggi, maka jaraknya semakin jauh. Oke. Kemudian tadi ada beberapa soal kita jawab ya, dan juga tugas yang sudah kami berikan. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan di rumahnya. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti selanjutnya minggu depan kita akan masih dinamika gerak lagi, yaitu kita pelajari tentang gerak melingkar ya. Kalau hari ini gerak parabola, kita akan belajar tentang gerak melingkar. Contoh gerak melingkar apa kira-kira? Pernah main biang lala dan lain itu kan, yang anak-anak juga mangkok putar ya, lain-lain lah, itu kan termasuk gerak melingkarnya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang gerak melingkar. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.